Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa damana bihi wa bihi radhiyallahu anhu. Al-farqu bainal haidi wan nifas. Kemarin kita udah bahas hukum yang berkaitan tentang haid sama nifas. Di sini musannif mau ngasih kesimpulan perbedaan antara haid dan nifas. Ya, karena kemarin udah disebutin hukum-hukumnya. Di sini terakhir kesimpulan yang membedakan antara haid dan nifas. Di sini disebutin 5 perbedaan. Yang pertama, minimal, waktu minimal, durasi minimal. Kalau haid itu aqalluhu yaumun wa lailah. Minimalnya itu haid sehari semalam atau 24 jam. Baik itu continue terus-menerus atau terpotong-potong, terpisah. Kalau nifas itu aqalluhu minimalnya lahdzah, sekejap, sebentar. Yang kedua, aktsaruhu khamsata asyara yauman. Kalau haid itu yang paling maksimal waktunya 15 hari. Kalau lebih dari itu ntar masuk ke hukum mustahadah. Cuma kalau maksimal haid, darah haid itu 15 hari. Kalau nifas aktsaruhu situna yauman. Maksimalnya 60 hari. Maksimalnya 60 hari. Terus kalau haid yang ketiga perbedaannya ghalibuhu, standarnya haid itu sitah aw sab'atu ayyam, 6 atau 7 hari. Kalau nifas ghalibuhu arba'una yauman. Standarnya nifas itu 40 hari. 40 hari. Yang keempat, kalau haid yata'allaku bihil bulughu wal iddatu wal istibra. Kalau nifas la yata'allaku bihi syai'un min dzalik. Kalau haid itu dia jadi patokan seseorang perempuan itu baligh. Ya. Beda sama nifas. Nifas kan enggak menunjukkan apa-apa, enggak berkaitan hukum apa-apa. Enggak menentukan perempuan baligh itu dengan nifas, enggak kan? Cuma kalau haid, dengan haidnya perempuan menunjukkan bahwa perempuan itu baligh. Ya. Nah, yang kedua iddah. Haid ini menjadi patokan buat selesainya iddah. Kalau perempuan itu kan 3 kali suci ya, 3 kali suci. Jadi patokan selesainya iddah itu mengacu sama haid. Beda sama nifas. Kalau nifas tuh nggak ada patokan apapun yang berkaitan dengan iddah. Sama seperti istibro. Istibro ntar masalah budak. Ya, budak perempuan, kalau seandainya seseorang punya budak perempuan, udah pernah digaulin, diwate, terus misalnya mau dibebasin atau dijual ke seorang, itu harus istibro dengan nunggu haid dulu, haid suci, baru boleh digunakan budak tersebut. Yang terakhir, kalau haid itu yatasawwar fi aqalhi isqatu shalah. Kalau nifas la yutasawwar fi aqalhi isqatu shalah. Jadi kalau minimalnya haid itu bisa menggugurkan kewajiban sholat. Karena kan minimalnya itu sehari semalam. Jadi bisa tergambarkan bahwa minimal haid itu bisa menggugurkan kewajiban sholat bagi perempuan. Beda sama nifas. Kalau nifas minimalnya kan tadi cuma sebentar. Nggak mungkin dengan minimalnya nifas itu perempuan nggak wajib sholat. Karena cuma sebentar. Setelahnya suci, bisa ngerjain sholat. Beda sama haid. Ya. Terus setelahnya kaifiyatu hisabidam al-mutaqatti. Sebelum masuk ke pembahasan ini, kemarin kita belum sempat bahas tentang masalah baqiyatut tuhur. Jadi kemarin kan kita bahas perempuan itu minimal suci dalam haid itu kan 15 hari. Ya kan? Gimana kalau seandainya dia sucinya itu aqal atau lebih sedikit
atau di bawah 15 hari. Misal haid 7 hari, terus suci misalnya 8 hari, terus setelahnya keluar darah 10 hari. Berarti kan di gambaran ini sucinya itu cuma 8 hari, ya kan? Nah, gimana belum sampai minimal suci? Ya, sesuai dengan pembahasan kita yang kemarin. Nah, ini namanya masalah baqiyatut tuhur. Jadi, darah setelah suci yang 8 hari itu menyempurnakan suci tadi yang 8 hari. Tadi kan surah kita kan 7 hari darah, 8 hari suci, 10 hari darah, ya kan? Nah, ntar dari kan minimal 15 hari kan suci. Jadi yang tadi 8 hari, berarti kurang berapa biar jadi 15? 7 kan? Nah, 7 hari dari darah setelah suci tadi, yang 10 diambil untuk menyempurnakan yang 8 tadi. Nah, ulang ya, ulang. Iya, ahsannya pakai 8. Jadi misalnya keluar darah perempuan 7 hari, terus suci 8 hari. Nah, terus darah lagi keluar 10 hari setelah suci tadi. Berarti kan sucinya dia kurang 7 hari kan untuk jadi 15, untuk jadi minimalnya. Nah, 7 hari dari yang 10 tadi, yang setelah suci kan keluar 10 darahan 10 hari, 7 dari 10 itu diambil untuk menyempurnakan yang 8. Jadi yang 10 sisa 3 kan? Ya kan? Nah, jadi 7 hari setelah suci tadi 8 hari, 7 harinya itu suci. Karena jadi 15 kan untuk digabungkan ke yang suci tadi. 3 harinya baru haid hukumnya. Jadi berapa hari dia haid? 7 hari yang pertama itu pasti haid, nggak diotak-atik ya. Nah, setelahnya suci berapa hari? 15 hari. 8 hari yang nggak kelihatan darah, sama 7 hari setelahnya yang kelihatan darah. Diambil masuk ke hukum suci. 3 hari setelahnya baru haid. Yang darah itu Nggak istihadah. Yang iya istihadah, dam fasad namanya. Hukumnya hukum suci. Wajib sholat. Itu berlaku kalau seandainya masalah ini berlaku kalau seandainya darah yang pertama sama suci setelahnya itu jumlahnya 15 hari ke atas. Oh, tadi kan contoh kita 7, 8, ya kan? Dijumlahi 15. Berarti masuk kriteria masalah ini. Baru bisa kita tadi ambil untuk menjumlahkan ke angka yang suci tadi. Tapi kalau seandainya ketika dijumlahkan darah yang pertama sama suci setelahnya itu ternyata di bawah dari 15 hari, contoh dia ngelihat darah 7 hari, setelahnya suci 7 hari, 14 kan jumlahnya, setelahnya ngelihat darah 9 hari. Nah, ini mustahadoh. Allah a'lam bishawab. Ada rumus gampangnya nggak sih? Itu gampang. Suci aja. Hari suci walaupun dia puasa tetap suci. Tapi kalau 15 hari harus kita iya. Kalau hari kan dia udah suci dulu. Nah, masih buat darah. Mana itu saya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.